السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah majlis kita yang kedua dari kitab Tamamul Minna fi Buyutil Jannah, membangun istana di dalam surga, dan ini adalah majlis yang kita yang ketiga di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sudah lalu kita ambil bagian yang pertama. Apa yang pertama, Hamdan? Nando? Membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membangunnya karena Allah? Allah bangunkan dia mana apa? Istana di dalam surga. Pertanyaan yang kedua, Safwan, apakah syaratnya harus full satu masjid? Tidak mesti. Nabi menyebutkan berapa ukurannya? Seukuran sarang burung saja dibangunkan istana di dalam surga. Apalagi apa? Apalagi kita bisa membangun setengahnya. Satu tiang, 1 meter keramik. Maka dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dari harta yang halal. Jelas, Taufik? Alhamdulillah. Baik. Malam ini akan kita ambil insyaallah taala yang kedua. Alhamdulillah sudah ada di kitabnya antum. Kita terjemahkan dan tinggal catat faedahnya. Ya, kalau untuk mencatat faedah bermanfaat insyaallah taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikat ilmu itu dengan catatan. Ingat ucapan syair, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha." Ilmu itu ibarat binatang buruan, mencatatnya adalah talinya. Faminal hamaqati, maka termasuk bagian dari kebodohan, antasida ghazalatan, engkau menangkap dan memburu rusa, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqa, setelah engkau tangkap engkau biarkan dia lepas begitu saja. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika ditanya, dari mana engkau dapat ini ilmu ini? Qala inna lana kitaban nata'ahaduhu. Kita punya catatan yang kita bisa jaga. Kemudian juga telah disebutkan oleh para ulama kita, mereka mengatakan attirul kitaba bisawadil hibri. Wangikan kitab itu atau wangikan kertas itu dengan hitamnya tinta. Kemudian Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi at-tabi'in rahimahullah mengatakan, al-kitabu ahabbu ilayya minan nisyan. Kitab itu, catatan itu lebih aku cintai ketimbang lupa. Dan banyak lagi athar-athar memerintahkan kita untuk mencatat. Baik. Hadirin rahmatillah azza wa jalla, kita ambil yang kedua pada kesempatan malam hari ini, yaitu qira'atu suratul ikhlas, membaca surat al-ikhlas. Abu Sayyab, surat apa? Surat ikhlas. Apa surat al-ikhlas? Coba dulu saya mau dengar. Iya, mana surat al-ikhlas itu? Coba baca dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah jadinya, Bu. Terang dia pinang ya. Ayo. Allahus samad. Ayo. Lam yalid lam yulad. Lam yalid walam yulad. Ayo. Walam yakul lahu
wal ahad. Masya Allah. Baik, kita ambil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, 10 kali sampai selesai, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangunkannya istana di dalam surga. Berapa kali? 10 kali. Sekali lagi, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang dari sahabat Muadz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Satu riwayat, "Man qara'a surat al-Ikhlas qul huwallahu ahad." Barang siapa membaca surat al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai selesai. Berapa kali? 10 kali. Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ringan? Ringan? Ringan. Dengan kemarin pun ringan juga kan? Tidak mesti mengeluarkan 1 M, 100 juta, 5.000 pun bisa masuk surga. Tinggal kita mau apa tidak. Nah, malam ini membaca qul huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar hal ini, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tertarik sekali. Demikian para sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata beliau? "Idzan astakbiru ya Rasulullah." Kalau begini gampangnya dapat istana. Kita banyak-banyak saja ya Rasulullah membangun istana kita di dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali beliau, "Allahu akbar wa athyab." Istananya Allah lebih banyak dan lebih indah. Berarti apa? Sekuatnya kita baca, istananya masih lebih banyak. Kenapa? Karena kita tahu surga ada air ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Masya Allah, tabarakallah. Bisa kita amalkan ini? Insyaallah. Kali duduk 10 kita bisa dapatkan istana. Kalau Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Oh, banyak-banyak saja Rasulullah." Istananya Allah lebih banyak, istananya Allah lebih indah lagi. Kita tidak pernah akan kehabisan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah akan kehabisan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk kasih sayang itu apa? Surga. Nah, kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah punya 100 rahmat para jemaah. Anzala minha wahidah. Yang diturunkan ke dunia ini hanya 1. Biha yatarahamul khalq. Dengan satu ini kita saling kasih sayang. Sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir terinjak, itu hanya dengan satu rahmat. Lah bagaimana nanti kalau masuk surga? 1 plus 99. Dan ingat, orang yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga. Apa yang Allah Azza wa Jalla kasih dia? Taufik, pernah dengar Taufik? Tidak pernah? Hamdah?
terakhir wah, negara wah, iya wah. Nah, takwa apa? Bumi dan seisinya. Husain Jaber. Seperti raja, di prajuritnya. Bagimu bumi beserta isinya dan 10 kali lipat. Ini yang sudah gosong di neraka loh. Sudah hitam legam. Yang tersisa hanya mukanya yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimandikan di sungai kehidupan, begitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepadanya, bagimu dunia seperti dunia dan isinya plus 10 kali lipat. Mana kalau yang pertama? Kemudian yang tengah-tengah. Ini yang terakhir saja seperti ini. Maka pantas Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam 2 ayat, 2 surah. Satu mengatakan sari'u, segera pecah. Ayo cepat. Satu ayat mengatakan sabiqu, balapan. Ya, balapan. Bagi warisan balapan. Bagi pahala. Ayo antum di depan. Subhanallah. Baik. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, untuk menerangkan hadis yang mulia ini, siapa membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, Allah bangunkan di istana dalam surga. Insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa ambil ada 7 faedah dengan turunan-turunan insyaallah taala. Faedah yang pertama, para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Mimma yadullu ala fadli hadhihi surah kathratu asma'iha. Di antara yang menunjukkan kemuliaan surat ini, dia memiliki banyak nama. Di antara kemuliaan dan keutamaan surat ini, dia memiliki banyak nama. Wa kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang punya nama. Beda kalau kita banyak nama, sampuan lefte lain, lepto lain, kembe, berontak. Mohon maaf ini. Saya mau cari fulan katanya. Siapa? Oh, enggak ada nama gitu katanya. Ya. Subhanallah para jemaah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran ini juga ada pada orang-orang Arab. Jadi sesuatu itu kalau dia mulia, kalau dia hebat, dia punya banyak nama. Ambil contoh sekarang, hari kiamat. Banyak sekali namanya. Kemudian pedang itu diagungkan oleh orang Arab. Banyak sekali namanya. Kemudian apa? Macan. Oh, macan ini puluhan namanya. Padahal macan. Nah, qul huwallahu ahad. Antara bukti bahwasanya surat ini adalah memiliki keutamaan yang sangat banyak, dia memiliki banyak nama. Dan ingat kaidahnya, banyak nama menunjukkan mulianya yang punya nama. Berapa namanya? Wahya nahwu 20 nasman, sekitar 20 nama. Nama dari surat apa? Qul huwallahu ahad. Sekitar 20 nama. Kulluha fit tauhid. Oh. Ya, tasubbu kulluha fit tauhid. Semuanya tertuang dalam tauhid namanya. Wa ma'rifati haqqillah 'alal 'abid. Mengenal hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Warad 'ala 'ubadil asnam. Bantahan terhadap penyembah berhala. Wal qailina bit taslim. Bantahan terhadap mengatakan adanya Trinitas.
wal adyan al batinah, dan seluruh agama-agama yang batin. Ini dia isi dari nama-nama yang 20 dari surat Qul Huwallahu Ahad. Mungkin bagi sebagian malam ini baru ternyata banyak namanya. Yang kita tahu kan Qul Huwallahu Ahad atau apa lagi? Al-Ikhlas. Ada 20 nama. Isinya intinya tadi tentang tauhid, kewajiban hamba kepada Allah Azza wa Jalla, bantahan terhadap penyembah berhala, penyembah patung, bantahan terhadap yang mengatakan adanya trinitas, bantahan seluruh terhadap agama-agama yang batil. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah adalah Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, Amin asma'iha. Di antara nama yang 20 itu berada. Di antara nama yang 20 itu Al-Ikhlas. Dan ini sudah terkenal kan? Mungkin yang kita tahu Qul Huwallahu Ahad, nama yang terkenal, paling terkenal apa? Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, Qul Huwallahu Ahad. Oh, itu juga namanya? Iya, itu namanya juga. Coba bacakan kita surat Qul Huwallahu Ahad. Sahih. Jangan ada yang menyangkal. Oh, bukan Qul Huwallahu namanya, Al-Ikhlas namanya. Sama saja antara ini balik kurang. Ya. Sama 25 juga itu. Ya. Apa yang ketiga? Wat Tauhid. Surat Tauhid. Wal Asas. Surat Pondasi. Wan Najat. Surat Keselamatan. Wal Wilayah. Surat Kewalian. Wan Nur. Surat Cahaya. Wal Iman. Surat Al-Iman. Wal Bara'ah. Surat berlepas diri. Dan nama-nama yang lain. Tapi ini kami sebutkan sebagian dari yang 20 tersebut. Jadi kalau disebut surat Al-Ikhlas berarti apa? Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad, memang dia. Surat At-Tauhid, memang dia. Surat Al-Asas Pondasi, memang dia. Surat Keselamatan, dia. Surat Kewalian, dia. Surat As-Samad, dia. Surat Cahaya, dia. Surat Iman, dia. Surat Berlepas Diri, dia. Ini semuanya nama dari nama Suratul Ikhlas. Jadi kita sebut apa? Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang punya nama. Kita lihat Ar-Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita banyak namanya? Banyak. Abu Sayyaf. Sebutkan nama Nabi, coba dulu Abu. Abu ini sudah di bawah ini. Nabi Muhammad, barakallahu fiik. Maaf. Oh, Abu. La ilaha illallah. Nabi Muhammad, Nabi Nuh katanya. Nabi Ibrahim. Mati dan gajah. Oh, Abu. Ari. Al-Amin itu sifat. Dua alam. Samsul. Oh, jangan kenal nama Nabi kita berjamaah. Nah. Abul Qasim itu namanya kunyah. Ahmad. Nabi SAW bersabda, Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Dalam surah As-Saff. Ya, ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Dua sudah ini. Hah? Surat Al-Quran itu. Tidak ada tuh. Ya, dan juga surat Quran. Surah Fasifah. Nabi Musa doang. Cuma tuan dan nono.
Siapa? Ghazali. Abdullah Al-Umi, sifatnya juga. Siapa itu? Ini Nabi kita kenal. Masya Allah. Baik. Rasulullah bersabda, Ana Muhammadun, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir, wa ana al-Aqib. Ini nama paling terkenal. Muhammad, Ahmad, al-Mahi. Apa? Al-Mahi, yang menghapus kekafiran. Al-Hashir, yang setelah dia manusia dibangkitkan semuanya, setelah dia bangkit. Wal-Aqib, nabi terakhir, enggak ada lagi nabi sesudahnya. Barulah nama-nama yang lain disebutkan, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, Nabiul Taubah, nabi peperangan, ya, Nabiul Rahmah, nabi pembawa kasih sayang. Tapi yang paling terkenal ini disebut dalam hadis. Apa? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ini yang paling terkenal disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Baik, faedah yang ketiga. Wa amma sababu nuzuliha. Sebab turunnya surat ini para hadirin. Annal musyrikina talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kaum musyrikin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, unsub lana rabbaka ya Muhammad, tolong sebutkan sifat Tuhanmu. Tolong sebutkan sifat Tuhanmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ini jawabannya. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah azza wa jalla ahad. Esa. Ya, bidatihi wa af'alihi wa sifatihi. Dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya, dia Esa. Kita tahu para hadirin, Allah azza wa jalla dalam hadis witrun, satu, ganjil. Yuhibbul witra, senang dengan bilangan yang ganjil. Yang kaidah disebut oleh para ulama kita, rata-rata dalam kebaikan disebut ganjil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia sebab turunnya surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, suratul tauhid, suratul nur, suratul asas, suratul bara'ah. Ya. Ini sebabnya. Jadi orang musyrikin minta kepada Rasulullah SAW, tolong sifati kami, beritakan kepada kami bagaimana Tuhanmu yang kami. Faedah yang keempat. Min fadailiha, di antara keutamaan surat Qul huwallahu ahad. Annaha sifatur rahman. Di dalamnya ada sifat ar-Rahman, sifat Allah azza wa jalla. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim para jamaah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah mengutus seorang sahabat dalam pasukan kecil. Pemimpinnya setiap rakaat selalu ada kulhu. Ya. Setiap rakaat mesti ada, harus. Dilaporkanlah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang mereka tugas. Nabi tanya, "Apa si fulan ini, pemimpin pasukan ini kok selalu suratnya kulhu terus?" Ya, ditanyalah dia mengatakan, "Annaha sifatur rahman." Karena di dalam qul huwallahu itu sifat Allah azza wa jalla.
huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam, sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra biha, aku senang baca sifat Allah itu. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akhbiruhu, kasih tahu dia, Allah pun mencintai dia. Satu riwayat mengatakan, ya, hubbuka iyyah adkhalakal jannah, kecintaanmu kepadanya memasukkan engkau ke dalam surga. Ini keutamaan yang pertama. Di dalamnya apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubbuha yudkhilul jannah. Mencintai surat ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka oleh karena itu kita rubah motivasinya sekarang. Kenapa? Rata-rata kita nih surat andalan apa? Di puluh kan? Coba, puluh terus. Nah, kadang-kadang kenapa aku puluh terus? Yang paling gampang. Nah, sekarang dirubah mindsetnya. Kita rubah. Kenapa? Kenapa puluh itu? Setelah kita dapat ilmunya malam ini. Motivasinya seperti ini. Jadi ketika kita mencintai surat ini, maka kita akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ya, begitu juga kisahnya ada sahabat setiap rakaat mesti ada qul huwallah. Ketika ditanya, aku mencintainya surat itu, langsung Nabi mengatakan, kecintaanmu kepadanya memasukkan engkau ke dalam surga. Yang ketiga, ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad ini pahalanya sama seperti sepertiga Al-Quran. Pahalanya sama seperti sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu ada tiga. Satu, tauhid. Di antara tauhid adalah asma' wa sifat, nama-nama dan sifat. Yang kedua, al-ahkam, hukum. Yang ketiga, al-akhbar, berita orang-orang terdahulu. Demikian juga orang yang akan datang. Nah, maka ya, di antara keutamaan qul huwallahu ahad adalah ta'dilu sulusal Quran. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa tidak mampu seorang di antara kalian dalam semalam membaca sepertiga Al-Quran? Nah, kalau hitung-hitungan sepertiga berapa juz? 10 kan? Ayo bau ini. Apalagi tersedia anu nih. Gati tidak doa Abu Nawas buat tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sama dengan berapa? Sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaan berikutnya, membaca qul huwallahu ahad akan melindungi kita dari segala keburukan. Melindungi kita dari segala keburukan. Kemudian yang kelima, ar-raddu 'ala al-yahudi wan nasara wal musyrikin fi nisbatil waladi ila Allah. Keutamaan surat ini membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin yang menyandarkan Allah memiliki anak. Sekali lagi, faedah untuk keutamaan yang kelima. Surat ini membantah orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin yang menyandarkan anak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ad-du'a biha mustajabah.
berdoa dengan surat Al-Ikhlas, mustajab doa kita pada. Berdoa dengan surat Al-Ikhlas, doa kita mustajab. Yang ke-7. Nah, yang ada dalam hadis ini. Apa? Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Yang ke-8. Min afdali surah Al-Quran, surat Al-Quran yang paling afdal. Membaca Qul Huwallah adalah surat yang paling afdal. Yang ke-9. Yang ke-9. Qira'atuha tadullu ala imanil 'abd. Membaca Qul Huwallahu Ahad menunjukkan iman seorang hamba atau bukti keimanan seorang hamba. Membaca Qul Huwallahu Ahad menunjukkan atau bukti iman seorang hamba. Ini dia yang kita kumpulkan pada hadirin. Ada 9 keutamaan apa? Surat Al-Ikhlas. Nah, berbicara tadi kita sebutkan apa? Qul Huwallahu Ahad sama dengan membaca berapa? Sepertiga Al-Quran segi apa? Segi pahala. Nah, ini kita kumpulkan riwayatnya para jemaah. Riwayatnya sampai 24 hadis. Khusus yang mengatakan bahwasanya Qul Huwallahu Ahad semisal dengan sepertiga Al-Quran. Semua riwayat itu sahih yang 22 hadis itu. 22 hadis semua riwayatnya sahih. Al-Quran itu semisal dengan sepertiga Al-Quran. Maka pantaslah beberapa sahabat itu setiap rakaat selalu apa? Selalu Qul Hu. Bahkan ada lagi riwayat lain menyatakan ada salah seorang di malam hari itu yang dibaca hanya Qul Hu sampai subuh. Nah, besoknya lapor dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini orang ini amalannya hanya Qul Hu terus gitu. Apa dijawab oleh Nabi SAW? Qul Huwallahu Ahad sama sepertiga Al-Quran pahalanya. Itu dia faedah yang ke berapa? Yang keempat. Faedah yang kelima. قال الإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى berkata, هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار. Surat ini tidak ada di dalamnya menyebutkan surga dan neraka. Tidak ada apa menyebutkan surga dan neraka. Ada surga dan neraka disebut? Tidak ada. Masya Allah. Wala dunia wala akhirat. Tidak ada juga menyebutkan dunia dan menyebutkan akhirat. Wala halal wala haram. Tidak ada juga menyebutkan halal dan haram. Tidak ada.
nasaballahu ilaiha, hanya menyebutkan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala semata. Fahiya khalisatun lillah, maka murni qul huwallahu ini untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Man qara'aha 3 marrat udda bi qira'atil wahyi kulli. Siapa membacanya 3 kali, maka ukuran pahalanya seperti membaca Quran semuanya. Ini dahsyatnya surat apa? Al-Ikhlas. Sekali lagi kata Imam Suyuti, surat ini tidak ada di dalamnya menyebutkan tentang apa? Surga, neraka, dunia, akhirat, halal, haram. Hanya menyebutkan Allah semata, murni untuk Allah. Maka dengan demikian, siapa membacanya 3 kali, seperti pahala membaca Al-Quran secara sempurna. Dan ingat para jamaah, itulah dia zikir ya. Zikir secara umum, semakin hanya menyebut Allah, pahalanya semakin besar. Demikian juga doa. Contoh, doa iftitah. Doa apa? Istiftah atau iftitah. Pertanyaan sekarang, apa doa iftitah yang paling afdal? Baik, yang paling pendek. Ayo, Dodi. Mari. Kabira. Baik. Yang paling afdal subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha kul, memuji Allah. Baru masuk nomor 2. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru masuk yang nomor 3. La alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini level 1 paling afdal. Kenapa? Udah full pujian. Nah, baru datang yang kedua. Hamba ngasih tahu kalau dirinya beribadah kepada Allah. Sajjah wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Baru masuk nomor 3 yang isinya doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Barakallah. Faedah yang nomor 6. Sumiyat hadhihi surah di suratul Ikhlas. Surat ini dinamakan suratul Ikhlas li'annaha akhlasat biwasfillah. Dinamakan dia surat Ikhlas karena murni hanya menyebut Allah. Karena ikhlas itu artinya murni. Ya. Jadi dinamakan surat ini suratul Ikhlas karena murni menyebutkan, mensifati siapa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wali annaha tukhlisu qari'aha minasyirk al-amali al-i'tiqadi. Karena surat ini membersihkan orang yang membacanya dari syirik praktek dan keyakinan. Karena surat ini membersihkan orang membacanya dari syirik praktik dan syirik keyakinan. Kenapa? Karena orang musyrikin berapa Tuhan disembah? Hah? Banyak. Di sekeliling Ka'bah berapa berhalanya? 360. Bayangin antum. Maka siapa yang membaca surat ini? Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, adkhalahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Dinamakan suratul Ikhlas karena murni hanya menyebutkan Allah. Dinamakan surat Ikhlas karena membersihkan yang membacanya dari apa? Syirik amali, praktik, dan syirik keyakinan. Wa kadzalika liikhtisasiha bihaqqillah ta'ala fi dzati wa sifatihi. Yang ketiga, karena surat ini spesial
menyebut hak-hak Allah dalam zatnya maupun sifatnya. Was-samadiyah, hanya dia tempat bergantung. Wa nafyil wiladati wal walad, meniadakan ibu dan anak, dan meniadakan kesamaan dan keserupaan. Maka kulluha sifatun firat lillah azza wa jalla, semua isinya hanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada untuk makhluk sama sekali di dalamnya. Ini dia, kalau kita mau ringkas, ada 3 kenapa dinamakan surat ini surat Alif Lam. 1, murni hanya menyebut sifat Allah. Yang kedua, membersihkan yang membacanya dari apa? Syirik amaliyah dan syirik i'tiqadiyah. Yang ketiga, karena spesial menyebut hak Allah, baik zatnya, sifatnya, samadiyahnya, hanya dia tempat bergantung, meniadakan anak dan ibu dan meniadakan kesamaan. Jadi mutlak ini adalah sifat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tustahabbu qira'atu surat al-ikhlas ma'al kafirun fi iddati mawadhi. Disunnahkan membaca suratul ikhlas dibarengi dengan al-kafirun. Disunnahkan membaca surat al-ikhlas dibarengi dengan surat al-kafirun dalam beberapa tempat. Ini selalu gandeng di para jamaah. Ya, selalu bergandengan. Sehingga para ulama kita menyebutkan al-kafirun ini meniadakan kesyirikan dari perbuatan hamba. Qul huwallahu ahad, ini meniadakan kesyirikan dari sifat. Dari sifat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, pada zat Allah. Al-kafirun pada hamba, kemudian qul huwallahu pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, disunnahkan membaca surat al-ikhlas dibarengi dengan al-kafirun dalam beberapa tempat. 1, rak'atai al-fajr, salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Yang kedua, ingat salat sunnah fajar apa keutamaannya? Hamdan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sedikit kita ingatkan tanggal pertemuan berikutnya tanggal 17. Ya, pekan depan enggak. Tanggal 17 lanjut lagi insyaallah. Kalau 17 gandengannya dengan rubahnya abang saya, Bang Novel. Ya, Bang ya? Insyaallah. Baik, tafadhal kalau ada pertanyaan. Silakan. Apakah harus dibaca 10 kali dan sekali duduk? Iya dong. Langsung. Karena masalah sekarang itu zaman cicilan sekarang ini ya. Semuanya mau dicicil. Ya, sampai pahala mau nyicil juga. Sekali. Supaya jangan istananya nanti pecah. Nah, bukan begitu. Tapi memang syaratnya begitu, hadisnya hatta yakhtimaha, sampai selesai. Itu syarat dalam hadis tersebut, bukan istananya pecah ya. Barakallahu fikum. Nah, kan? Meletakkannya itu di awal. Baik, ada teksnya. Ada teksnya. Kenapa demikian? Ini bawakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya. Jadi jangan antum buat-buat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah. Ada teksnya. Ketika ada teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus sami'na wa ata'na sudah. Saya bacakan. Ada 2 riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dinamakan Ismullah Al-A'zam. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Nama Allah azza wa jalla yang paling apa?
paling agung. Yang pertama, disebutkan dalam As-Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung doa terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'ala Allah bismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini berdoa dengan nama yang mana kalau nama itu disebut untuk berdoa dikasih oleh Allah. Wa idza du'iya bihi ajab, kalau berdoa akan dikabulkan. Satu riwayat mengatakan laqad sa'altallah bismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini the text-nya. Wallahu taala ala wa setelah itu baru doa sudah. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Nah, lanjut Abu. Ini Abu Sayyab dulu bertanya nih. Nah, kita baca Ikhlas Qul Huwallah 10 kali. Kita baca Ikhlas Qul Huwallah 10 kali. Terus? Kalau istana dibangunkan istana. Nah, ya Dibangunkan istana di dalam surga. Bukan sekedar surga, istana. Ingat, surga itu kebun. Di kebun itu dibangunkan ada istana. Ada bangunannya, Bu. Ya, emas, perak, labinah yang menjadi apa? Pemasangnya, perekatnya apa? Misk, kasturi, rajanya minyak wangi. Nah, terus Abu, apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya niki, kalau dia menyebutkan Ikhlas Qul Huwallah 10 kali, apakah dia dia dapat? Apa Abu? Ulangin dulu. Tapi kalau tidak begini bukan Abu Sayyab namanya ini. Ulangin Abu, ulangin. Nah, kalau dia tidak membaca 10 kali, kalau dia tidak membaca 10 kali Al-Ikhlas, Ikhlas Qul Huwallah, Al-Ikhlas Qul Huwallah, apakah dia istana surga niki kalau tidak dibacakan 10 kali bagaimana itu? Oh iya, kalau tidak dibaca 10 kali bagaimana itu? Tidak ada dapatnya, Bu. Zong. Atau kalau pertanyaan tadi, misalkan enggak cukup 10, hanya berapa? 3. Iya enggak dapat, tapi dapat pahala. Untuk istananya belum jadi. Jelas, Abu? Lanjut? Nah, wattaqu yawman la turja'un niki yawman la. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya niki yang beramal atau berinfak. Terus? Kira-kira tidak beriman ya berinfak ya. Bagaimana itu dari kaitan hukum dan kaitan? La ilaha illallah. Ini pertanyaannya timur. Ya, materinya barat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Abu, ini ayat terakhir yang turun para jamaah. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah. Masalah 281 atau 280 nanti dicek. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya dengan infak, tapi kalau berinfak ya insyaallah dapat balasannya kelak pada hari kiamat. Jelas, Abu? Lanjut dulu. Lanjut. Dia sebagai Nabi Nuh dari yang kapal dari
Nabi Nuh minyak kapal, katanya buat kapal. Terus apa permasalahannya? Buat kapal niki istrinya bareng anaknya tidak Ikut. Dia kayak ke gunung. Allah ilah ilah. Istrinya sama anaknya dia tayak ke gunung katanya. Kanaan anak itu. La ilallah, Kanaan anaknya semua dihafal sama Abu nih. Yang tiga dibuat dari kapal. Terus Nabi Nuh niki. apa pertanyaannya? Yang tiga dibuat artinya yang tiga itu ikut naik, dimuat, dibuat katanya. Terus? Nah, apakah dia istri Nabi Fir'aun nih? Aduh, bahaya Abu nih, istri Nabi Fir'aun. Astagfirullah. Istri Fir'aun. Oh, bahaya Pak Abu nih. Ya, namanya istri Nabi Nuh. Terus? Dia sangat mulianya istri Fir'aun. Terus? Dia mau surga lah. Terus? Apa pertanyaan penasaran kita Bu ini? Dia pertanyaannya nih, kalau dia istri Nabi Nuh, dia tak gunung, dia dirungkuk di air. Kalau istrinya Fir'aun masuk surga. Surga. Apa masalahnya terus? Dia pertanyaannya sangat mulia. Terus? Nah, apakah dia hukumnya bagaimana? Apa hukumnya kan? Nggak bisa kita buatin hukum. Ini bukan hukum Abu. Tapi apa hikmah di balik itu? Ini dia. Bahwasanya kedekatan dengan para nabi tidak menjamin orang itu masuk surga. Ini kaidah yang penting ini. Ini membukakan kita satu kaidah ini. Memang pertanyaan timur, barat, utara, selatan. Berdait di tengah baris. Tapi ada hak kaidah betul ini para jemaah. Ini apa membawa kita kepada suatu kaidah penting dalam akidah. Kedekatan dengan orang soleh, kedekatan dengan orang alim, kedekatan dengan para nabi belum tentu menjadi jaminan kita masuk surga. Mana buktinya? Istrinya Nabi Nuh diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya siapa Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Di bawah dua hamba kami yang saleh. Istrinya dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, mereka berkhianat, bukan khianat segi serong, enggak. Mengkhianatinya dalam agama. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ternyata suaminya tidak bisa menyelamatkan istrinya. Nah, apalagi antum dan kita dan saya yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad nasabnya, paling kita hanya ketemu dengan Nabi Adam saja ini semua. Tidak ada jaminan para jemaah. Tidak ada jaminan. Di dunia boleh, karena ada KKN. N terakhirnya nepotisme. Ya bang, ada ordal. Ya, kalau di Arab namanya vitamin wau. Wasitah. Ada orang dekat. Di dunia boleh, tapi di akhirat nggak bisa. Kecuali punya syarat. Kita itu bertauhid. Nabi SAW menjadi jaminannya. Fahiya na'ilatun insyaallah. Doaku yang pamungkas tidak aku pakai, aku simpan, akan didapatkan insyaallah. Itu menjadi syafaat bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Insyaallah dapat syafaat. Jelas Abu? Jelas. La ilaha illallah. Lanjut katanya. Sudah tinggal satu sudah apa-apa. Nah, kenapa Nabi Yunus ini baunya dia empat? Nah, kenapa Nabi Yunus dibau oleh empak katanya? Empak paus. La ilaha illallah. Doanya niki. Apa doanya? Sudah diblot di tiana. Empak paus itu blot dia di dalam tiapnya katanya. La ilaha illallah. Jadi Nabi Yunus dilempar ke laut karena naik kapal kan? Dia meninggalkan tugas dari Allah berdakwah kepada kaumnya, nggak sabar. Naik ke perahu, ya, lalu mengadakan undian. Ini kapalnya terombang-ambing, harus ada yang satu kita buang ini katanya. Fasahama fakana minal mudhadhin. Terjadi pengundian, dia terus yang keluar. Begitu dia dilemparkan ke lautan, langsung apa? Dimakan oleh
paus. Apa doanya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya kenapa disepang dia sebenarnya? La ilaha illallah. Kenapa disepang? Tahu nama disepang para jemaah? Udah di apa? Udah di apa namanya? Dimakan, dimuntahkan lagi. Ah, itulah dia rahasianya doa itu. Jelas, Bu? Jadi dalam keadaan genting, kepepet, perbanyak doa Nabi Allah yuk. Siapapun seorang muslim berdoa dengannya, Allah akan kabulkan doanya. Allah taala ala wa alam. Ada lagi yang lain? Sapuan. Kalau dibilang lanjut dia sekarang, jangan. Bare subuh tule. Nggak mesti wudu. Iya, karena beda konteks kita membaca dengan memegang. Wallahu taala ala wa alam. Kecuali dia hafal yang tidak tadah, sapuan. Tetap bismillah setiap awal. Setiap awal surat kita membaca bismillah. Karena itu fawasil pemisahnya. Beda ta'awud sekali aja. Wallahu taala ala wa alam. Kalian ada? Ada yang lain para jamaah? Habis? Azhari. Bagusnya wudu. Kenapa? Karena siapa yang bata tahiran, tidur dalam keadaan bersuci, bata fi syi'arihil malak, maka akan menginap di selimutnya malaikat. Setiap kali terbolak-balik di malam hari, malaikat mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir li'abdika fulan, ya Allah ampuni hamba-Mu si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Itu bab yang kita ambil. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya dari sini, apa saja larangan dalam ihram? Pakai minyak wangi, tutup kepala, tutup muka, kemudian potong kuku, potong rambut. Ini semuanya adalah mahdzurat al-ihram, larangan-larangan dalam ihram. Clean. Nah, wah kita sholat berjamaah pakai. Nah, Terus wah. kita sholat jamaah lalu dengan doa berjamaah karena sholat jamaah perlu jadi dia sholat maghrib pemilu kita sholat. Lalu pertanyaan saya, sah ke sholat ini Ustaz? Saya mau tanya Dahlin, berapa rakaat sholatnya tadi? 2 rakaat. Dia tidak salah. Bagaimana imamnya 3, dia 2? Jadi diintip imamnya, kan dia mau 2, dia ini perjalanan. Diintip imamnya pas dia baru dapat 1 rakaat, langsung dia masuk. Imam salam, ikut juga dia salam. Ya enggak ada lah Dahlin. Yuk kenapa tidak ditambah rakaatnya? Tapi sudah lewat, sudah 1 jam yang lalu sudah. Ulangi sudah sekarang. Insya Allah dapat 2 pahala. Baik. Demikian para hadirin. Ada lagi pertanyaan habis? Alhamdulillah. Kita sambung insya Allah taala. Tanggal berapa lagi? 17. 17 gandengannya sore di rumahnya Abang Novel di Jalan Banteng untuk pariwisata. Setelah itu ba'dal maghrib di sini. Ingatkan yang lain para hadirin. Rugi kita ini, manfaat luar biasa dari pembahasan kitab ini. Yang sudah pegang kitab, bawa terus kitabnya, catat faedahnya. Insyaallah berguna, di rumah bisa diurajaah dan bisa dipraktikkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.